Selamat malam, Bapak Ibu masyarakat, pencinta grup politik Kota Ketik, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di grup politik Beluni B Kota Ketik pada malam hari ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pada malam hari ini saya akan membawakan dua agenda. Mungkin yang pertama terkait dengan polemik sempat kita mendengar terkait dengan mobil dinas 3 pimpinan DPRD, dan berita yang kedua akan kita bahas terkait dengan Pemda Belu tak bayar gaji Tekoda Dinas PUPR. Polisi kan mantan PLT Kadis PUPR. Oke, NTT Kom. Tapi seperti biasa, sebelum saya mulai live saya pada malam hari ini, cuaca di luar sangat dingin, nyamuk juga berterbangan. Alangkah baik saya membakar sebatang rokok ini supaya menemani live saya pada malam hari ini lebih bermakna. Sedapnya. Bapak Ibu, kaulah muda pencinta grup politik Kota Ketik. Sebelum saya mengulas lebih jauh terkait dua agenda yang akan saya bicarakan, sebagai masyarakat Kabupaten Belu di Hari Ayah yang jatuh pada tanggal 12 November 2022 ini, saya juga mau mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik petinju yang dimiliki Kabupaten Belu pada era tahun 80-an 90-an, yaitu Bapak Aloysius Nama, atau yang biasa dulu dengan julukan yang ketika beliau masih di atas ring disebut dengan Aloysius Cray. Semoga Om Alo mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Om Alo pernah mengukir prestasi di tahun 80-an yang membawa nama Belu sampai bisa berbicara dalam ajang tinju, bukan hanya di nasional tapi sampai internasional. Selamat jalan Bapak Aloysius. Semoga jiwamu tenang di alam sana dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, dimanapun kalian berada, saya baca berita terkait dengan mobil dinas 3 pimpinan DPRD, terus ada disangkut paut dengan defisit. Mungkin kita perlu belajar studi banding lagi mungkin. Menurut saya begini, ini keuntungan buat Pemda. Kenapa saya bilang keuntungan buat Pemda? Setiap tahun itu dari 3 pimpinan DPRD itu, baik ketua, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2, PAD yang didapat oleh pemerintah daerah itu kurang lebih sekitar 240 juta. Kalau 5 tahun mereka menjabat, berarti keuntungan itu ada sekitar 1 miliar lebih. Pertanyaannya saya, di sini Pemda tidak rugi. Dan cara begini ini adalah cara yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, dan hari ini diadopsi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena ini untung bagi daerah. Kenapa saya bilang untung? Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kalau dulu sebelum-sebelumnya pemerintah daerah menyediakan mobil kasih mereka, terus untuk biaya perawatan sopir itu satu tahun itu mengeluarkan 30 juta untuk tiap pimpinan DPRD. Kalau mereka 3 orang, berarti 1 tahun itu ada keluarkan berapa? 30 berarti 90 juta. Kalau dikalikan 5 tahun berarti ada 450 juta yang pemerintah daerah harus store kembali kepada 3 pimpinan DPRD. Artinya di sini pemerintah rugi atau tidak? Daerah rugi. Tapi cara yang hari ini dilakukan oleh pemerintah sebelumnya yang hari ini dilakukan, ini menguntungkan
pemerintah daerah dan mendapat melalui PAD. Karena mereka lagi tidak dapat yang namanya biaya perawatan. Tiap tahun pemerintah daerah tidak keluarkan uang sekitar 90-an juta untuk tiap orang. Justru malah tiap tahun pemerintah daerah mendapatkan PAD sebesar 80-an juta dari masing-masing pimpinan DPR. Kalau ada 3 berarti sekitar 240-an juta lebih. Untung tidak? Ya untung. Kok saya heran ya. Stoplah menggiring opini sana sini. Mari Bapak Ibu masyarakat kabupaten ini sama-sama kita menyimak. Dulu sebelum yang diterapkan sekarang yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, pemerintah daerah membelikan mobil itu secara cash dan kasihkan ke 3 pimpinan DPRD. Dan mereka membayarnya angsuran berdasarkan bunga. Tiap bulan maka dipotong melalui gaji mereka. Maka keuntungan bunga yang didapat oleh Pemda dari 3 pimpinan DPRD itu kurang lebih 240-an juta. Karena tiap tahun mendapatkan dari tiap orang 80-an. Nah, dikali 3 berarti 240-an juta. Berarti kalau 5 tahun, untung tidak. Ini yang membuat saya hanya sekilas mau menyampaikan itu. Jadi stop sudah berpolemik terkait 3 pimpinan DPRD punya mobil itu. Stop sudah. Tidak usah lagi giring sana sini lagi. Orang nyatanya kita yang diuntungkan kok. Pemerintah diuntungkan melalui PAD. Itu kan pemerintah tidak rugi kan. Berita menarik yang kedua, Pemda Belu tak bayar gaji. Tekoda di Dinas PUPR, polisikan mantan PLT Karisma. Laporkan kalau hak masyarakat tidak dibayar. Lapor. Karena ini bukan zaman batu kayu. Zaman penjajahan, jadi orang kerjanya kerja paksa tanpa dibayar. Lapor. Proses model begini ini. Gaji para tenaga kontrak daerah Tekoda sebanyak 50 orang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Belu terhitung bulan Januari hingga Mei 2022 belum kunjung dibayar pemerintah daerah Pemda Kabupaten Belu. Pertanyaannya saya, ini kita di zaman penjajahan Belanda yang kurang lebih sekitar 350 tahun yang lalu. Kita kerja yang orang tiap hari kerja tanpa dibayar. Apakah ini mau terjadi di tahun 2022? Yang katanya negara ini sudah merdeka. Oh, kenapa di Kabupaten Belu masih ada gaya penjajahan seperti begini? Mempekerjakan orang tanpa dibayar. Ingat, kekuasaan dan jabatan itu cuma sesaat. Ketika sudah berpaling itu, maka oleh karena itu, sudah menjadi seorang pejabat, tolong. Lebih memanusiakan manusia. Supaya kita pun ketika kita sudah tidak menjabat itu dihargai. Ini haknya orang. Mereka juga punya tanggungan, mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Kalau mereka bekerja saja kalian tidak bayar. Di Dinas PUPR Kabupaten Belu diperintahkan untuk bekerja sejak tanggal 3 Januari 2020 dengan surat perintah melaksanakan tugas SPMT. Ditandatangani PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu yang saat itu dijabat Yasintus Ululeki. Sudah ditanggung jawab sudah 50 orang. Namun dalam perjalanan hingga bulan September 2022 dan para Tekoda ini menerima gaji, Pemda Belu hanya membayar gaji bulan Juli, dan bulan Agustus. Sedangkan bulan Januari hingga bulan Mei tidak dibayar meski para Tekoda telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama 5 bulan. Maka hancurlah dunia persilatan.
Saya juga meminta kepada Bapak Ibu anggota DPRD untuk bagaimana mengawal ini. Ini harapan saya. Karena Bapak Ibu mereka yang diutus untuk mewakili kami, untuk menyuarakan. Ini adalah hak masyarakat kecil. Yang tadi saya katakan, mereka ini punya keluarga. Mereka ini juga punya tanggungan. Terus apakah Bapak Ibu mereka hanya melihat ini terus hanya diam saja? Tolong dibantu ini. Kita jangan tiap hari hanya ribut, hanya uang 150 miliar, ribut, tidak ada ujung pohonnya tiap hari. Sedangkan tekora model begini ini dia punya hak saja tidak dicairkan, terus kita diam. Ribut tiap hari yang kita lihatin drama saja di Kabupaten Belu ini. Ribut sana, ribut sini. Masyarakat yang ribut baik. Nah, habis itu kita tulis di berita sana bilang masyarakat menangis. Masyarakat yang mana menangis? Masyarakat tiap hari hujan juga pesta tiap hari. Ada tanah senang-senang nih. Hujan besar juga orang pesta. Goyang sana sini. Terus di media tulis masyarakat menangis. Masyarakat yang mana menangis? Jangan sampai masyarakat itu putus cinta terus dia menangis. Terus 50 orang yang hari ini mereka punya hak yang tidak dicairkan. Terus sejauh mana? Namun dalam perjalanan hingga bulan September 2022, para Tegora ini menerima gaji. Tegora ini menerima gaji, Pemda Belu hanya membayar gaji bulan Juni, Juli. Setelah 2 bulan menagih hak mereka, para Tegora ini tak kunjung menerima gaji. Pemda Belu melalui sekretaris daerah yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Pemda Belu hanya membayar gaji itu berdasarkan surat keputusan Bupati Belu tentang pengangkatan Tegora lingkup Pemda Belu yang baru diterbitkan pada Januari 2022, 5 bulan setelah para Tegora ini SPU bekerja. Oleh karena itu PLT KDC harus bertanggung jawab. Proses ini 50 orang. 50 orang ini kali 5 bulan lah, tidak banyak, Pak. Ini saya sekali lagi sampaikan, ini bukan di zaman batu kayu atau bukan di zaman penjajahan Belanda 350 tahun yang lalu sehingga haknya masyarakat itu tidak dibayarkan. Bayar. Karena pemerintah kunjung membayar gaji Tegora saat ini, PLT Kepala SPU Legus sudah digantikan dengan Kepala Definitif Tegora akan memutuskan untuk membuat laporan polisi terkait hak mereka yang lapor. Nanti kita kawal. Kepada OK NTT, Pikiran Yosef Bere dan Octavianus Bere mengatakan bahwa mereka sudah membuat laporan polisi sejak pekan lalu karena hingga memasuki bulan November tak kunjung membayar gaji. Kami tempuh jalur hukum saja karena sampai hari ini tempuh. Ini menjadi hak kalian. Supaya tahu. Kalau sudah begini, siapa mau tanggung jawab? Kalau statement yang dikatakan sekda bahwa hanya membayar berdasarkan SK Bupati. Makanya mau rekrut orang tuh tanya jantan juga di Bupati. Supaya kayak begini, Bapak PLT ya, dulu mantan PLT Bapak yang susah. Sekarang 50 orang kalau kali 5 bulan. Kapolres Belu AKBP Yosef Krispianto melalui Kastreskrim Ibtu Jafar Awad Al-Kateri membenarkan adanya laporan dari para Tegora Dinas PPR Kabupaten Belu yang belum menerima gaji. Kita kawal. Saya pikir akan kawal ini. Stop buat orang kecil menjadi susah di kabupaten ini. Stop. Nanti kami akan kawal. Pekerjakan orang dari bulan Januari sampai bulan Mei sudah 5 bulan tidak dibayar itu. Saya sampaikan sekali lagi bahwa ini bukan di zaman batu kayu, bukan di zaman penjajahan Belanda. Hari ini Indonesia sudah merdeka. Maka penjajahan sudah dihapuskan di muka bumi ini, termasuk di bumi Kabupaten Belu. Jadi stop buat masyarakat susah.
Tiap hari kita teriak perubahan, teriak perubahan, teriak perubahan. Perubahan yang seperti apa ini? Ini baru permasalahan di satu OPD. Jangan sampai di banyak OPD juga masih banyak yang belum terima, atau yang sudah mendapat tanda tangan SK Bupati pun yang menjadi teko juga. Saya menduga jangan sampai banyak yang belum dibayar di honor. Mungkin sekitar Agustus, September, Oktober misalnya. Tidak menutup kemungkinan ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, dan kepada rekan-rekan Tekoda Dinas PUPR, saya Viginak akan kawal dan bersuara terkait permasalahan ini. Ini hak kalian. Dan orang yang menyuruh mempekerjakan kalian, dia harus bertanggung jawab secara penuh dan harus membayar hak kalian. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta guru politik Kota Ketik dimanapun kalian berada. Mungkin ini dua hal yang mungkin dapat saya suguhkan dan saya bicarakan dalam live saya pada malam hari ini. Ini sekali lagi sampaikan, ini baru ada di Dinas PUPR. Saya juga menduga di OPD-OPD yang lain mungkin belum dibayarkan. Maka besok saya akan cari keterangan lagi dulu untuk saya lihat di OPD mana yang lain yang belum. Saya rasa mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya suguhkan kepada Bapak Ibu pencinta guru politik Ketik agar menghibur Bapak Ibu di malam hari ini. Dan saya mengucapkan selamat kepada turnamen El Abone karena sudah digelar mungkin 2 hari. Tapi yang sangat saya sayangkan, GOR itu menggunakan nama El Abone. Tapi untuk mengenang El Abone tersebut, kenapa GOR itu tidak bisa digunakan? Justru yang malah untuk melangsungkan turnamen futsal El Abone, sewa lagi tempat futsal yang di kantor Nasdem sana. Ini biar Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu tahu, biar masyarakat Lidak juga tahu yang terjadi seperti begitu. GOR-nya pakai nama El Abone. Giliran untuk mengenang nama El Abone sendiri, tidak bisa gunakan itu GOR. Tidak tahu alasannya apa, sehingga turnamen futsal El Abone digelar di ini lapangan futsal miliknya Partai Nasdem. Sangat disayangkan. Oleh karena itu saya rasa cukup dulu. Karena musim hujan ini kita jangan bilang suasana dingin, kita kasih panas mesin ini biar agar tetap panas. Agar dingin dan panas itu dia berbaur, sehingga ada kedinginan dan ada kepanasan, sehingga dingin dan panas, marilah kita berirama bersama-sama. Oleh karena itu banyak hujan yang turun karena mengakibatkan dingin, maka saya akan memanaskan situasi itu biar dingin dicampur dengan panas. Yang merasa kedinginan silakan didingin, saya punya tugas untuk memanaskan situasi dalam kedinginan. Oleh karena itu dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa Kabupaten Belu telah berduka cita atas berpulangnya Bapak Aloysius Craig, salah satu mantan petinju yang pernah mengharumkan nama Kabupaten Belu di kancah nasional, bahkan sampai di luar negeri. Semoga ke depan Pemda Belu, pemerintah Kabupaten Belu lebih melihat tentang kesejahteraan para atlet-atlet,
baik yang petinju, bela diri, dan segala macam, tolong itu diperhatikan kesejahteraan mereka, karena mereka lah yang mengharumkan nama Kabupaten Belu untuk berbicara bukan hanya di provinsi, mereka juga berbicara di kancah nasional, bahkan sampai di internasional. Dari sudut kota Belu, dari kos-kosan, saya Vicky Nahmangger live saya, senantiasa Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu dapat terhibur dengan live saya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.